Salam sehat. Bandarmologi ITIK yang pertama, di mana IPO tanggal 4 Juli 2019, data diambil sampai dengan 22 September 2025. Jadi pertama kali saya lihat ITIK nggak percaya ya, maksudnya nggak percaya itu bahwa ini belum pernah CA ya, jadi emiten ITIK belum pernah CA, maka saya angkat bandarmologinya. Selain saham ini saham yang viral, di mana sempat ARA 2 kali, jadi istilahnya dalam hal soal ARA, ITIK ini leader. Misalnya HMSP, WIM ke ARA, ITIK ARA duluan. Nah, itu ya. Kita langsung ke data. Biasa, company profile. Kita lihat langsung aja to the point. Intinya saya ingin lihat bahwa direksi itu ada di saham ini. Jadi misalnya si empunya perusahaan sekaligus jadi pengendali perusahaan, baik sebagai direksi maupun komisaris. Nah, ingin diambil benang merahnya bahwa kalau saham di mana si empunya terlibat langsung sebagai direksi maupun komisaris, atau mungkin karyawan ya, itu efeknya apa bagi emiten tersebut, terutama terhadap harga ya. Nah, itu belum saya temukan, tapi intinya ini pengalaman ya, by feeling, kalau direksi atau komisaris itu sekaligus pemilik perusahaan ya, setidak-tidaknya dia peduli sama harga saham ya. Kan ada perusahaan nama misalnya emiten tertentu, dia nggak peduli pada kinerja saham ya, nggak peduli sama kinerja saham, dia hanya peduli terhadap fundamental perusahaan, maksudnya terhadap ya bisnis realnya. Misalnya saya sebut Danamon gitu kan, dalam tanda petik ya. Menurut saya ya tidak ada korelasinya antara harga saham Danamon dan kinerja Danamon. Jadi harga saham Bank Danamon itu cenderung flat. Nah, itu intinya ya. Kita nggak usah panjang-panjang, langsung ke ITIK. ITIK ini tobacco industri ya, dengan nama PT Indonesia Tobacco. ITIK. Nah, IPO tanggal 4 Juli 2019 ya, dengan underwriter KK Philip Sekuritas Indonesia. Ini underwriter yang jarang ngipoin ya. Bahkan selama ini saya ngerti baru satu ya, KK ini mengipokan suatu emiten, di mana harga saham waktu IPO yaitu 219. Pada waktu berdiri, saham publiknya 29% lebih. Sekarang 24,8%. Ya, cenderung positif. Sedangkan founder share 70% lebih, sekarang 75% lebih. Jadi saham publiknya berkurang ya. Itu
waktu positifnya. Nah, tanggal 20 September 2025 kemarin, Senin, ya, itu last price-nya 386, naik 24,52%, ARA ya. Dengan high price 322, ini high price yang terakhir kemarin sebelum ARA ya. Dengan usia perusahaan melantai di saham yaitu 6,2%, maaf 6,2 tahun. Dengan low price 198 dengan AVG price di 237. Jadi harga telah di atas harga rata-rata ya, yang 237 rata-ratanya. Di sini dominasi asing lumayan ya, 12% kandungan asingnya. Jadi kalau ada kandungan asing yang cukup, kita bisa hold saham cukup dengan tenang. Ya, kita ke seller, karena kita bahas IPO ya, kita cukup penting untuk bahas sellernya. Di mana EP itu jualan 29%, KK jualan 26%, XA jualan 17%, DX jualan 13%. Di sini retail 15%, ini anggaplah retail ya, dengan harga tercantum di samping kanannya. Nah, kita bahas yang buyer, di mana KKF sebagai underwriter dia akum ya, atau dia mempunyai saham terbesar yang beredar di market. Selain underwriter, dia penguasa pasar. Dengan harga rata-rata 349. Jadi cuan. Di sini IPO di 219. Ini KKF. Oh ya, malah buy ya. Ini buy dengan harga 349. Jadi masih ada, oh ya, udah cuan ya. Udah cuan, betul udah cuan karena last price-nya di 386. Tapi potensial gain ya. Karena belum dijual. Dia beli, posisi beli ini. Nah, SS ini yang gede banget. SS dengan harga 1.761, dia punya 23%. PD juga 669 dengan menguasai pasar 7%. CC 717 menguasai pasar 6%. Ini retail. Retail biasa di harga agak tinggi ya. Karena dia jual dan beli dalam jangka relatif pendek. Nah, kandungan asing di saham yang beredar itu 41%, sedangkan lokal 59%. Jadi cukup dominan asing. Ya, hampir 3/4 ya. 3/4 apa berapa ya? Bukan 1/3 ya. Lebih dari 1/3. Nah, dari sini ya, di saham yang telah dijual belikan itu setara dengan 72%.
dari saham yang beredar. Ya. Di saham beredar 100% free float. Ya. Nah, 72% lebih telah dijual di pasar melalui pasar nego, pasar reguler maupun pasar tunai. Nah, yang masih hold dari sejak 6 tahun yang lalu, sejak IPO, itu 27,8%. Tentunya dengan harga IPO, yaitu di 219. Nah, itu kalau kita pembaginya itu free float. Nah, sekarang pembaginya adalah total share secara keseluruhan. Otomatis 100% ya. Keseluruhan. Yang di buy sell 17,9%. Free float-nya yang masih hold dengan harga 219 itu 6,9%. Founder share 75,2%. Nah, kalau kita lihat secara bandarmologi ya penguasanya KKF. Ini kuat banget ya. Sekaligus underwriter, sekaligus penguasa pasar 40%. SS 23%. Nah, itu ya. Jadi kita perhatikan KK dan KS dalam hal trading berbasis bandarmologi. Nah, tadi kita ingin tahu total share yang 100% ini itu dibagi ke beberapa sekuritas. Ya. KKF menguasai 7,2%, SS menguasai 4,1%, PD 1,3%, CC 1,3%, retail. Yang ada di retail itu 4,2% dengan harga di samping kiri ini 1.332 dan 1.381. Jadi kita boleh mengatakan bahwa support di saham ini secara bandarmologi itu 349. Ya, di mana jelas ini udah tembus support karena harga udah di 386. Sebelumnya 310. Ya. 310 ini preview price ya. Jadi di bawah support. Jadi kita bisa katakan hari ini saham ITIC buy tembus support ya, secara bandarmologi. Nah, kalau kita mau yang lainnya, support berikutnya ya 669 misalnya ya. Kemudian support ketiga di 717 atau boleh kita katakan resisten. Ya, resist ya. Resistnya di 669, resist berikutnya. Terus resist berikutnya di 717, resist berikutnya di 1761. Tapi kayaknya susah kalau yang 1761 ya. Karena zamannya udah beda. Cukai rokok cukup tinggi walaupun nggak dinaikkan tapi kan udah tinggi. Ya, itu cukup ya. Cukup kita lihat chart secara P lingkaran ini ya. 28% masih di hold. Sisanya ini ya. 27,8 jadi dibulatkan 28. Yang 72 sekian itu dijual ke ya penjual maupun pembeli. Pembeli terbanyak yaitu KK
kemudian disusul SS, PD, CC, nah ini retail. Ini yang jual. Nah, kalau lihat dari yang jual, ini ya akumnya tidak absolut ya. Karena di sini banyak retail juga ini. Banyak retail, ini retail ya. Retailnya lebih besar di posisi beli daripada di posisi jual. Tetapi pembelinya ini ada KKF 29%. Akum ini. Ya. Sekaligus ini kuat karena dia sekaligus KK itu sebagai underwriter. Dan ini ada embel-embel orange. Jelas duitnya lebih gede daripada KK domestik. Secara logika. Jadi kalau udah asing main di saham tertentu, ya dia mesti siap dengan modal yang stabil ya, tidak scalping. Misalnya kan KKF scalping, beli sekarang jual sekarang, beli sekarang 5 menit jual misalnya. Jadi kalau pakai embel-embel F ya dia lebih panjang napasnya. Terus kita lihat secara ini yang di market. Nah, di market ini retail cukup banyak ya. Tapi KKF 40%. Cukup kokoh secara bandarmologi ya. Jadi kita anggap KKF ini ya, modal dia anggaplah dia support ya. Di supportnya tadi sudah saya bilang sih sebetulnya KKF di supportnya di 349 ya. Jadi baru 3 kali ini ya saya menyebutkan support di sistem bandarmologi ini. Ternyata support dan resisten bisa diterapkan di bandarmologi secara yaitu siapa penguasa pasar ya. Si penguasa pasar harga reratanya berapa jadikan support atau resistennya tergantung posisi harga last price atau preview price. Nah ini ya, nah kita katakanlah kita ketuk palu akum ya. Walaupun di sini retailnya banyak tapi ada KKF di sini yang siap menjaga harga. Nah, dan ITIC ini adalah saham yang paling peka terhadap harga atau sentimen. Ya. Cukai rokok mau ditunjuk ulang, langsung dia memimpin arah di depan. Gudang garam, HMSP, WIM, dia di belakangnya. Dengan mengandalkan kejadian kemarin, hari Senin, tanggal 22 September 2025, itu ITIC ARA, gudang garam ARA, WIM sama HMSP mendekati ARA, tapi tidak ARA. Nah, disitulah kenapa saya pilih saham ITIC, karena dia yang paling leader dalam hal kenaikan harga. Terus ya tadi belum ada CA. Kalau udah ada CA saya nyerah bandarmologi. Karena udah ada SS, stock split misalnya, atau saham bonus, atau saham rek issue, atau private placement, atau waran, dan lain sebagainya. Itu yang membuat ya dilusi atau kebingung terhadap harga sahamnya karena banyak variabel. Nah itu ya, kita ketok palu akum, jadi masih punya ke depan, masa depan, ya. Masih ada perspektif ya, untuk saham ini. Nah ini yang jual bagi rata ya, 29, 26 ya istilahnya dibagi-bagi. Nah ini total keseluruhan saham di mana yang di buy sell udah 8%, free float-nya 7% di hold,
dengan harga IPO tentu saja, sedangkan founder share 75% ini KK. Ini juga KK mayoritas 40% yang di buy dan sell. Nah, cukup ya bandarmologi secara general dari lahir sampai hari terakhir kemarin Senin 22 September 2025 ini wujud bandarmologinya. Nah, kita ingin lebih sempit, ingin melihat ke lebih sempit ya ke saham ini di mulai dari tanggal tertentu, misalnya tanggal di mana dia mulai reversal misalnya, atau pembalikan arah. Ya. Itu kita coba. Nah, tapi saya pause dulu, saya siapkan datanya, chartnya ya, chartnya belum siap ini. Ya, jadi ini chart IPO ya, di mana tahun berapa ini? 2019 ya. Di bulan Juli, nah ini bulan Juli, tanggal 4 Juli 2019, di mana ARA 1 kali, ARA 2 kali, dan naik terus. Iya, naik terus. Sampai tertingginya di 1400-an. 1400-an ya tertingginya. Itu. Bahkan ini sampai 2200 ya. Itulah cerita sukses ITIK ya. Waktu cukai rokok belum memberatkan bagi industri tobacco, itu ada cerita sukses di saham-saham kretek atau tembakau, termasuk gudang garam yang pernah menembus di harga 100.000 ya. Dan HMSP ya pernah sekilas saya ingat 60 ribuan, 70 ribuan atau mungkin lebih ya. Nah, itu cerita sukses industri rokok. Nah, kita lihat chart setahun ITIK. Nah, di sini ya. Di sini mulai nendang ya, arah 2 kali 1 2. Dengan volume yang spektakuler. Nah, kita lihat ke sini. Agak lupa ini. Kemarin udah tak persiap. Ini sebetulnya bandarmologi untuk hari Minggu ya, sebelum ARA, tapi karena waktu yang tidak cukup, karena saya menyelesaikan video tentang rebalancing indeks MOVIS sama indeks FTSE, jadi saya titik beratnya ke itu. Titik rencana mau malam hari tadi Senin, tapi juga nggak cukup karena kan sambil trading ya. Nah, terus ini pagi hari saya buat karena untuk ya melatih naluri bandarmologi. Nah, ITIK domestik ini udah ITIK. Nah, ini ITIK ya. Nah, kita ambil coba ITIK dari tanggal 8 September 2025. Jadi mulai tanda-tanda dia naik. Ya. Tanggal 8 ini paling. Ya, tanggal 8 September 2025. Posisi bandarmologinya seperti apa? Nah, ini. Jadi di sini sebentar, ini bandarmologinya agak membingungkan karena istilahnya kalau main bola itu imbang ya. Jadi kita nggak bisa jadi 50-50 saling menyerang antara pemain tuan rumah dan pemain lawan ya.
Terbukti dengan retailnya ini 24%, 24%. Ya. Nah, di sini malah YP 39%, XL 33%. Nah, ini malah KKF jualan 22%. Ini kadang-kadang yang membingungkan bagi ya kita itu seperti ini ya. KKF underwriternya atau bandarnya jualan ya. Tapi ingat ini rank dari tanggal 8 September 2025. Asing ini jualannya sesuai ya. Asing 22%. Ini 27%, masih ada yang lain paling asingnya. Nah, ini YOF ya. YOF, F-nya itu foreign. Ya, ini distribusi ya, jadi naik sambil distribusi. Ya, mungkin karena emang mumpung dia mungkin apa? Ya, mungkin dia akum cukup lama ya. Terus harga naik, nah dia jualan. Ya. Tapi kita lihat di sini distribusi lah, anggaplah kita distribusi ya. Karena KKF juga jualan, distribusi lah kita simpulkan. Tapi distribusi harga naik. Bandar jualan. Tapi di sini DH. Nah, DH ini ya. Ini harganya 364. Dia menguasai 16% ya. XL 323. Ya, banyak jangcuan kemarin ya, Pesta Pora. OD 347, sedangkan last price-nya di 386. Nah, ini ya, ini pandangan secara kurun waktu mulai reversal, mulai naik harga. Tapi antara ini dan ini nggak klop ya, nggak klop maksudnya ini terutama ini ya, ini kan harga terakhir kemarin ya, bukan harga rata dari tanggal 8 bulan 9. Ya, tapi ini tuh gambaran aja bahwa secara semenjak dia reversal atau berbalik arah, ini distribusi. Nah, kita ingin lihat data yang terakhir. Nah, ini yang terakhir lebih mudah ya, kalau yang terakhir ini, karena cuma data 1 hari. Dimana di sini ya, kalau lihat dari yang kuning ini, posisinya akum ya. Ya, tapi ini imbang ya, permainannya imbang ya antara si penjual dan pembeli. Jadi seru lah istilahnya. Ya. Nah, ini kakak jualan juga, kakak. Nah, tapi ini penampungnya cukup lumayan. DH, ya. OD, MG. Nah, MG ini si pengarah suatu emiten ya, MG. Jadi MG masih di dalam. Nah, ini MG dengan modal 367, OD 379, DH 377. Jadi dari harga ini ya masih potensial naik nanti ya di posisi opening ya, karena ini arah ya di open pasti kebanyakan naik. Karena ini termasuk golongan bandar rame-rame ya, beda sama bandar perorangan. Arah besoknya langsung turun ya. Karena cuma yang buat arah itu cuma satu orang atau kelompok orang, kroninya juga itu kelompok orangnya. Nah, kalau saham ini saham cenderung saham bandar rame-rame, jadi bandar proyokan ya. Jadi enggak single bandar. Jadi kemungkinan besok naik. Entah di berapa persen, yang jelas gap up.
disclaimer on. Ya, ini ya. Jadi hasil terakhir tetap rame. Jadi kalau sepak bola itu seri satu-satu, masuk ke injury time. Ya. MG jelas di sini MG akum, ya. UD akum, tapi lawannya juga yang guyur gede-gede, KK 34%, JP 31%. Nah, jadi bandarmologinya imbang. Saya kira cukup ya. Bandarmologi itik yang pertama, nggak nyangka ini, saya kira udah SS atau private placement atau RI, ternyata belum. Ya, cukup ya. Salam sehat.